Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan tutorial kami mengenai web-based buku digitalku 4.0. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara mengelola bank soal dalam menu data materi dan approval soal. Baik, sebelumnya bank soal adalah sebuah kumpulan soal-soal dari setiap mata pelajaran berdasarkan kelas dan jenjangnya. Bank soal berada pada menu data materi dalam fitur materi. Bank soal sendiri sudah disediakan oleh pusat ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu masih dapat mengcustom atau membuat soal sendiri. Nah, sebelum membuat bank soal, kita harus membuat materi bank soal terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, klik pilihan buat baru yang ada di pojok kanan atas pada fitur materi dan di menu data materi. Kemudian isi nama materi bank soal. Misalnya saya tulis di sini materi bank soalnya yaitu matematika. Lalu pilih tingkat sekolah, saya pilih kelas 12. Kemudian pilih jenjang sekolahnya yaitu SMA. Lalu pilih pelajaran, itu sudah otomatis ada matematika. Kemudian babnya, bab 1. Pilih tahun ajaran. Lalu jenis materinya bisa dipilih. Di sini saya pilihnya PDF dalam bentuk PDF. Kemudian masukkan file PDF tadi maksimal 150 MB. Setelah itu klik simpan sampai muncul icon berhasil. Nah, maka akan muncul materi bank soal yang baru saja dibuat. Ketika sudah muncul mata pelajaran yang telah dibuat sebelumnya, misalnya mata pelajaran yang saya buat sebelumnya adalah matematika, maka langkah selanjutnya untuk membuat soal adalah yang pertama, pilih kriteria action soal. Di sini terdapat 3 jenis yaitu soal level mudah, sedang, dan susah. Sebagai contoh kita pilih yang sedang ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sudah otomatis ada nama materi yang telah kita buat. Tipe soal terdapat 2 jenis yaitu pilihan ganda dan soal cerita. Misalnya contoh kita memilih jenis soal pilihan ganda ya di sini. Nah, pada kolom pertanyaan, kita bisa memasukkan pertanyaan atau soal yang akan kita berikan kepada siswa-siswi. Dan jangan lupa untuk kita bisa melengkapi dengan file pendukung yang berupa audio atau video. Lalu, kita isikan jawaban dari A sampai E. Dan poin yang paling penting, jangan lupa untuk memilih jawaban yang benar lalu kita simpan. Jangan lupa untuk mengklik jawaban yang benarnya ya Bapak Ibu. Lalu kemudian kita klik simpan. Nah, untuk menambahkan soal, ulangi kembali langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah membuat soal, kita masuk ke penyetujuan atau pemilihan soal yang akan kita ujikan ke siswa. Untuk soal yang telah kita buat sebelumnya, itu tidak akan muncul di menu siswa apabila kita tidak meng-approve soal yang telah kita buat tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama, kita pilih menu materi, setelah itu kita pilih approval soal. Pada kolom nama materi, kita pilih materi yang telah kita buat, atau bisa juga kita memilih materi yang telah tersedia. Lalu langkah selanjutnya, klik tampilkan, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk memilih soal yang akan diujikan, kita tinggal pilih ya pada approve. Maka soal yang telah kita buat tadi sudah terapprove dan bisa diujikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian.
Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai pengelolaan bank soal beserta approval soal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya.